Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat dan hidayahnya kita bisa sampai saat ini. Salawat serta salam kita tak lupa junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nirma Lasari M, NIM 2001020001 dari kelas 4A Prodi Sosiologi Agama. Di kesempatan kali ini saya akan membahas isu yang sedang viral saat ini, yaitu ibu menggorok 3 anaknya. Ibu berinisial KU, berumur 35, di Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang menggorok leher 3 anaknya pada Minggu 20 bulan 3 lalu. Belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan kondisi kejiwaan ibu tersebut. Belum dilakukan pemeriksaan akibat kondisi kejiwaannya, kata Kapolres Brebes AKB Faisal Febrianto Selasa 22/3/2022. Akibat peristiwa itu, 1 anak KU meninggal, sedangkan 2 anak lainnya dirawat di RSUD Prof. Dr. Margono Purwokerto, Banyumas. Menurut dokter spesialis kesehatan jiwa RSUD Dr. Soeselo Slawi, Dr. Glorio Immanuel, KU masih bisa diajak berkomunikasi. Bahkan KU juga menceritakan tentang usahanya yang terdampak COVID-19. Bahkan masih mengingat kejadian pada 6 bulan lalu. Saat itu pelaku masih menjadi seorang perias kecantikan di salon. Kemudian, sejak pandemi COVID-19, ia pun terdampak dan terpaksa menganggur, kata Dr. Glorio pada wartawan Senin 21 bulan 3 lalu. Gloria menambahkan, KU juga bercerita tentang caranya bertahan hidup selama pandemi. Untuk kebutuhan hidup, ia hanya mengandalkan penghasilan dari suami yang bekerja di Jakarta. Ibu dari Dr. Gloria. Ada 3 tahap pemeriksaan kejiwaan terhadap KU, yaitu pemeriksaan psikiatri, profil kepribadian, dan kecerdasan pasien. Selain Senin lalu, tim dokter belum meminta keterangan KU soal peristiwa nahas pada Minggu 20 bulan 3. Sebab KU masih ketakutan melihat orang banyak. Soal kejadian Minggu pagi belum kami tanyakan, pelaku kerap takut, jelas Dr. Glorio. Sementara itu, 2 anak KU telah meninggalkan RSUD Prof. Dr. Margono Purwokerto Rabu 23 bulan 3 lalu. 2 bocah berumur 10 tahun dan 5 tahun itu kini menempati rumah aman milik Kemensos. Sengaja ditempatkan di situ supaya tenang, tidak ada yang menjenguk, ini untuk menghilangkan trauma psikis. Didampingi psikolog, ungkap Kepala Dinas Sosial Brebes Mas Furi Kamis 23 bulan 3. Mufliha menambahkan, isu kesehatan mental masyarakat bahwa tidak mudah untuk diselesaikan karena nyaris selalu beririsan dengan isu kemiskinan. Orang-orang seperti KU tidak hanya memiliki sumber daya yang terbatas
untuk memulihkan diri dengan memanfaatkan layanan kesehatan mental yang ketersediaannya juga terbatas. Bahkan kemiskinan yang mencengkramnya menjadi pemberat yang menyeret dan menjerembabkannya dalam lubang gelap gangguan mental. Tulis Mufliha. Hingga saat ini, polisi pun masih menunggu hasil tes kejiwaan KU untuk proses hukum selanjutnya. Saat awal diperiksa, ibu 3 anak itu mengaku mendengar bisikan gaib untuk membunuh darah dagingnya. Dia beralasan jika tidak dibunuh, ketiga anaknya akan hidup susah dan dibunuh orang lain. Itu hasil pemeriksaan awal saat terduga pelaku masih mau memberikan jawaban saat ditanya, terang Faisal. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti spray, bantal, pakaian korban, dan pisau cutter. Sejumlah saksi pun sudah diperiksa. 2 anak yang menjadi korban selamat dan salah satunya disebut masih trauma berat. Anak yang selamat ini masih kerap menanyakan kondisi adiknya yang tewas. Anak yang nomor 1 saya lihat masih syok berat. Belum bisa duduk, tengok kanan kiri masih sulit, kata Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Brebes, Rini Pujiastuti kepada wartawan di kantornya kemarin. Dia selalu menanyakan adiknya yang nomor 2. Dia tidak tahu adiknya meninggal dunia. Tutup Ririn. Bila terbukti pikirannya waras, KU bisa dijerat UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. KU pun terancam hukuman 20 tahun bui. Dalam kasus ini, ibu menggorok 3 anaknya. Kok bisa? Ada pepatah mengatakan, kasih ibu sepanjang masa. Ketika ditanya apa alasannya ia melakukan hal tersebut, ia menjawab, saya tidak gila. Saya tidak gila, Pak. Saya hanya ingin disayang suami. Cuma saya tidak tahan, Pak, kalau suami saya tidak ada kerjaan. Ia melanjutkan, lebih baik mati, Pak, daripada sedih seperti saya. Dari kecil saya disiksa oleh ibu saya. Saya memendam perasaan puluhan tahun. Dugaan sementara ibu kanti stres dan depresi. Diduga dia memiliki trauma masa lalu yang buruk sehingga dia tidak mau juga anak-anaknya mengalami pengalaman yang sama. Teman-teman, banyak perempuan yang seperti itu. Perempuan yang ingin disayangi suami, tapi suami menyakitinya. Perempuan yang memendam beban karena perekonomian juga masa lalu yang buruk. Jika kamu mengalami hal demikian, jangan dipendam, karena kau akan melampiaskan kepada anak-anakmu. Kau akan melampiaskan pada dirimu sendiri, dan akhirnya akan berakibat fatal. Para perempuan, jika kau mengalami tekanan atau beban hidup perempuan, ikutlah hipnoterapi. Baiklah, itulah sedikit penjelasan tentang isu ibu menggorok 3 anaknya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.